Halo semuanya, welcome back to my channel. Dengan aku Vina Alika yang akan membahas tentang paradigma post-positivisme bersama kalian. Let's check it out. Pada tahun 1970 sampai 1980, muncullah gugatan-gugatan mengenai kebenaran positivisme yang dinamakan post-positivisme. Post-positivisme ini muncul dengan alasan tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak, sebab manusia bersifat dinamis. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa paradigma post-positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada paradigma positivisme. Salah satunya yaitu objektivisme pada paradigma positivisme. Namun, post-positivisme masih sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai dengan hukum alam. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh dari paradigma post-positivisme, yaitu Karl R. Popper, Thomas Kuhn, dan juga para filsuf yaitu Max Frankfurt, Paul Verhoeven, dan Richard Rorty. Terdapat 4 ciri-ciri dari paradigma post-positivisme. Yang pertama, fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Yang kedua, validitas teori. Maksudnya adalah tidak satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris karena bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali atau fakta yang menyimpang. Ketiga, fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat, adanya interaksi antara subjek dan objek penelitian. Maksudnya adalah hasil penelitian bukan reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Kebenaran subjektif dapat bergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Dapat dikatakan bahwa paradigma post-positivisme merupakan awal mula terbentuknya metode penelitian kualitatif, di mana post-positivisme mengkritik bahwa realitas dilihat secara apa adanya, bebas nilai, dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan pandangan paradigma positivisme atau penelitian kuantitatif. Pandangan post-positivisme lebih memikirkan bahwa di dunia ini terdapat hal yang tidak dapat dilihat, tetapi ada. Contohnya perilaku manusia yang dinamis, cinta antar manusia dengan manusia lain, dan lain-lain. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Terdapat juga jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu studi kasus, etnografi, naturalistic inquiry, fenomenalisme, grounded theory, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang ontologi dalam paradigma post-positivisme. Ontologi dalam paradigma post-positivisme bersifat critical realist, seperti halnya realitas dalam klaim positivisme, namun penganut paradigma ini menyatakan bahwa realitas tak pernah bisa dipahami secara utuh, karena keterbatasan kemampuan manusia. Selain itu, sifat alam seperti fisik dan sosial itu tidak akan pernah ditemukan secara utuh. Selanjutnya yaitu epistemologi dalam paradigma post-positivisme. Epistemologi dalam paradigma post-positivisme berasumsi modified dualism objectivity, yaitu objektivitas tetap sesuatu yang ideal. Tak ada perdebatan tentang perlunya objektivitas dalam suatu penelitian, tetapi hal tersebut hanya bisa didekati. Peneliti sosial tidak akan pernah menghindari efek interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Selanjutnya adalah metodologi dalam paradigma post-positivisme. Metodologi dalam paradigma post-positivisme berasumsi modified experimental manipulative, yaitu para penganut post-positivisme tetap mengandalkan model-model eksperimen, manipulasi, dan mengontrol variabel penelitian, menggunakan metode survei, menyusun hipotesis seperti halnya klaim positivisme. Tetapi mereka juga mengakui metode kualitatif sebagai metode ilmiah yang dapat digunakan dalam mendekati kebenaran ilmiah. Seperti tadi yang disebutkan bahwa terdapat beberapa macam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini saya mengambil penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi memandang masalah komunikasi sama halnya dengan semiotika, berkembang dalam kesenjangan antara berbagai sudut pandang subjektif, bahwa seseorang tidak dapat secara langsung mengalami kesadaran lainnya dan potensi memahami intersubjektif yang terbatas.
Sebagai contoh kasus, aku mengambil salah satu penelitian berbentuk skripsi yang berjudul Fenomena Korean Roleplay di Media Sosial Twitter. Dalam skripsi ini, peneliti ingin meneliti mengenai motif, makna, dan tindakan dari para Korean Roleplay. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa motif Korean roleplay dalam bermain roleplay untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan stres yang mereka rasakan. Selain itu, tindakan mereka bermain Korean roleplay ialah mereka merasa menjadi lebih terbuka akan masalah yang sedang mereka alami kepada orang yang dipercaya. Selanjutnya, secara keseluruhan, para Korean roleplay memaknai roleplay sebagai tempat untuk mencurahkan semua keluh kesal yang tengah mereka rasakan. Alasan aku mengambil skripsi ini yaitu karena skripsi ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan dasar teori sebagai penjelasan bukti-bukti penelitian. Metodologi ini disebut dengan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif sendiri merupakan metodologi dari paradigma postpositivisme. Penelitian ini juga berpusat pada pengalaman atau latar belakang dari subjek penelitian, di mana dalam meneliti pengalaman atau latar belakang, seseorang harus menggunakan penelitian kualitatif. Ontologi dalam penelitian ini yaitu peneliti melihat bahwa memang adanya fenomena Korean roleplay yang aktif di aplikasi Twitter, tetapi untuk meneliti motif, makna, dan perlakuan akan menjadi mustahil bila peneliti melihat realitas tersebut secara apa adanya. Epistemologi dalam penelitian ini yaitu hubungan peneliti dengan objek penelitian bersifat interaktif, di mana peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari teori fenomenologi Alfred Schweitzer yang diaplikasikan dengan objek penelitian sehingga pengetahuan terhadap objek dapat diketahui. Lalu dalam pengumpulan data, agar peneliti mengetahui secara real tentang objek yang diteliti, peneliti menggunakan teknik wawancara. Di sini, peneliti tidak bisa menghindari efek interaksi antara peneliti dengan objek. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi dalam proses metodologi penelitian, yaitu menggunakan bermacam-macam metode dengan wawancara mendalam, observasi, studi literatur, internet, dan dokumentasi. Dalam model triangulasi, peneliti juga menggunakan berbagai sumber data, yaitu hasil wawancara, hasil observasi, dan juga hasil dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi waktu, yaitu peneliti melakukan wawancara dan observasi dimulai pada pagi hari dan bisa mengulangnya pada siang hari, lalu mengeceknya di sore hari. Kesimpulan dalam video ini yaitu paradigma postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada paradigma positivisme. Salah satunya yaitu objektivisme pada paradigma positivisme. Fenomena Korean role player di media sosial Twitter merupakan judul skripsi yang dijadikan contoh kasus dalam penggunaan paradigma postpositivisme. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ontologi, epistemologi, dan metodologi dari paradigma postpositivisme. Terima kasih aku ucapkan kepada Ibu Weni Adityasning Arindawati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi yang sudah memberikan tugas ulangan akhir semester 3 untuk menambah wawasan terkait paradigma ilmu komunikasi, khususnya pada paradigma postpositivisme.